Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Putra Purba dari Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus supply chain dengan judul On Time Delivery Improvement in Manufacturing Supply Chain, a real case study in finished good distribution in local market di sebuah manufaktur di Tangerang pada tahun 2025. Presentasi ini akan membahas identifikasi masalah, analisis yang dilakukan, solusi yang diusulkan, serta strategi preventif untuk memastikan keberlanjutan perbaikan. Bisa kita lihat pada slide ini tampilkan alur proses supply chain untuk distribusi lokal. Yang pertama ada customer, dia akan mengorder barang. Lalu lanjut ke sales, sales akan membuka sales order yang dilanjutkan dan diteruskan ke PPIC. Selanjutnya PPIC akan melakukan release order serta menetapkan shipment date berdasarkan perencanaan produksi dan ketersediaan barang. Lalu setelah itu sales order dirilis, warehouse menerima sales order tersebut dan melakukan proses booking truk sesuai dengan kebutuhan pengiriman. Setelah truk berhasil di-booking, warehouse kemudian menetapkan loading date sebagai jadwal muat barang. Pada tanggal ditentukan, warehouse akan melakukan proses loading dan barang dikirim oleh tim ekspedisi. Dan pada akhirnya barang ke customer atau ke distributor sesuai dengan rencana pengiriman. Secara umum, alur ini sudah terstruktur dengan jelas. Namun pada pelaksanaan hariannya, terdapat tantangan terutama dalam sinkronisasi volume order dan kapasitas truk yang kemudian berdampak pada performa on-time delivery. Pada slide ini dijelaskan permasalahan utama yang terjadi dalam proses distribusi, yaitu partial truck load shipment. Permasalahan ini muncul karena banyak sales order dari distributor lokal yang jumlahnya kurang dari satu truk penuh. Artinya, ketika pengiriman dilakukan, kapasitas truk tidak terutilisasi secara maksimal. Kondisi ini akan menimbulkan beberapa dampak signifikan. Yang pertama, biaya transportasi per unit akan meningkat. Biaya truk bersifat tetap atau fixed cost, sehingga ketika muatan tidak penuh, biaya per unit menjadi lebih mahal. Contoh, jika satu truk penuh biayanya $0,5 per ban, maka ketika hanya setengah truk, biaya naik menjadi $1 per ban. Artinya, terjadi kenaikan biaya hingga 100%. Kedua, COGS atau cost of goods sold akan meningkat, sehingga margin keuntungan perusahaan menurun. Lalu ketiga, on-time delivery menjadi rendah, karena seringkali terjadi dilema antara menunggu muatan penuh atau langsung dikirim. Jika menunggu, terjadi delay, jika langsung dikirim, biaya tidak jadi efisien. Keempat, inventory di warehouse meningkat karena barang tertahan menunggu jadwal pengiriman yang optimal. Hal ini meningkatkan holding cost dan penggunaan ruang di gudang akan naik. Dari sisi terlihat bahwa masalah partial truck load ini bukan hanya permasalahan transportasi tetapi berdampak langsung pada biaya, inventory, dan juga KPI atau Key Performance Index utama perusahaan yaitu on time delivery. Setelah mengidentifikasi permasalahan partial load shipment, langkah berikutnya adalah merancang inisiatif perbaikan yang berbasis data. Terdapat dua pendekatan utama yang dilakukan. Pertama, dilakukan distributor mapping berdasarkan area pengiriman. Semua distributor dipetakan berdasarkan kota dan rute pengiriman. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi distributor yang berada dalam area yang sama, sehingga memungkinkan dilakukan konsolidasi pengiriman dalam satu truk. Dan dengan pemetaan ini, perusahaan dapat melihat peluang untuk menggabungkan beberapa SO kecil menjadi satu pengiriman penuh. Yang kedua, dilakukan analisis frekuensi order berdasarkan data historis. Data sales order sebelumnya dianalisis untuk mengetahui seberapa sering distributor melakukan pemesanan, apakah pola order mereka konsisten, lalu distributor mana yang memiliki pola order rutin, misalnya mingguan. Dari analisis ini ditemukan bahwa distributor memiliki pola pemesanan yang cukup stabil dan dapat diprediksi. Dari hasil kedua analisis tersebut, memberikan dasar yang kuat untuk mengidentifikasi peluang konsolidasi, membuat keputusan shipment yang lebih optimal, menyusun strategi optimasi pengiriman yang lebih terstruktur. Dengan kata lain, keputusan tidak lagi berdasarkan intuisi, tetapi berdasarkan data, historis, dan pemetaan area yang sistematis. Pada tahap ini, solusi yang dirancang mulai diimplementasikan oleh PPIC. Inti dari implementasi ini adalah PPIC, yaitu mengontrol waktu rilis order dan alokasi pengiriman. PPIC tidak lagi secara otomatis merilis semua order yang masuk untuk langsung dikirim, tetapi melakukan evaluasi terlebih dahulu berdasarkan peluang konsolidasi. PPIC menentukan sales order mana yang perlu dirilis segera, sales order mana yang dapat tunda sementara waktu untuk digabungkan dengan order lain dalam area yang sama, tanggal pengiriman mana yang paling optimal agar kapasitas stok dapat terisi penuh. Sebagai contoh, ada rute ke Bandung. Distributor A memesan 0,5 truk dan distributor B memesan 2 truk. Keputusan PPIC adalah distributor A dirilis setengah truk, lalu distributor B dirilis 1,5 truk, sehingga total pengiriman menjadi 2 truk penuh. Lalu untuk distributor B, sisa setengah truk lagi, itu tidak langsung dikirim, tetapi direncanakan pada siklus berikutnya. Karena berdasarkan data historis, distributor B tersebut akan rutin melakukan pemesanan kembali.
Dengan pendekatan ini, kapasitas truk dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan performa pengiriman secara signifikan. Tujuan dari strategi di sini adalah untuk maksimalkan utilitas truk yang mencapai maksimal, meningkatkan efisiensi biaya pengiriman, tetap menjaga performa on-time delivery, dan juga mengoptimalkan keseluruhan eksekusi supply chain. Lalu, agar perbaikan ini tidak hanya bersifat sementara, maka langkah berikutnya adalah memastikan keberlanjutan melalui tindakan preventif. Langkah yang pertama adalah formulasi strategi konsolidasi ke dalam standar operasional prosedur atau SOP. SOP ini mengatur beberapa hal utama, yaitu proses mapping distributor berdasarkan area, panduan konsolidasi shipment, strategi release order oleh PPIC berdasarkan kapasitas truk dan frekuensi order. Lalu dengan adanya SOP ini, proses ini menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan tidak bergantung pada individu tertentu. Artinya, meskipun terjadi pergantian personel, sistem tersebut tetap berjalan. Lalu yang kedua adalah market ekspansi strategi. Tim sales didorong untuk mengembangkan distributor baru, terutama di area yang masih kurang padat. Tujuannya adalah meningkatkan densitas distributor dalam satu wilayah sehingga peluang konsolidasi shipment itu menjadi lebih besar. Semakin banyak distributor dalam satu rute, semakin banyak juga kemungkinan mencapai kapasitas truk penuh. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan opsi penerapan minimum order quantity atau MOQ sebagai solusi jangka panjang. Tujuan dari MOQ adalah mendorong distributor melakukan pemesanan mendekati kapasitas truk penuh, meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi biaya transportasi per unit, mengurangi risiko partial truk load shipment. Dengan kombinasi SOP, ekspansi pasar, dan juga potensi kebijakan MOQ, strategi ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan sistematis. Pada slide ini ditampilkan hasil dari implementasi strategi perbaikan yang telah dilakukan. Yang pertama, KPI atau Key Performance Indicator yang telah digunakan adalah On-Time Delivery atau OTD, diukur berdasarkan perbandingan antara sales order release date dengan actual delivery execution date. Artinya, pengiriman dianggap tepat waktu apabila barang dikirim sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan saat rilis oleh PPIC. Hasil ini menunjukkan data yang cukup signifikan. Sebelum implementasi, on-time delivery berada di angka sekitar 89%. Setelah implementasi, on-time delivery meningkat menjadi 95%, atau terjadi peningkatan sebesar 6%. Selain peningkatan angka on-time delivery, terdapat dampak positif lainnya, yaitu koordinasi antar PPIC, warehouse, sales, dan ekspedisi itu menjadi lebih terstruktur. Perencanaan shipment batch menjadi lebih terkontrol, eksekusi supply chain menjadi lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan berbasis analisis data dan koordinasi lintas fungsi mampu memberikan dampak nyata terhadap performa operasional perusahaan. Sebagai penutup, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari studi kasus ini. Yang pertama, partial truck load shipment terbukti menurunkan efisiensi logistik dan berdampak langsung pada performa on-time delivery. Masalah ini tidak hanya meningkatkan biaya transportasi per unit, tetapi juga mempengaruhi inventory dan margin perusahaan. Yang kedua, penerapan shipment konsolidasi berbasis distributor mapping dan analisis frekuensi order terbukti mampu meningkatkan utilisasi truk secara signifikan. Dampak nyata dari improvement ini adalah on-time delivery meningkat dari 89% menjadi 95%. Koordinasi antar fungsi dalam supply chain menjadi jauh lebih baik. Inefisiensi logistik dapat ditekan. Dan juga, faktor keberhasilan utama dalam proyek ini adalah penggunaan data historis sebagai dasar pengambilan keputusan optimalisasi strategi rilis order PPC. Kolaborasi yang kuat antara PPIC, warehouse, sales, dan expedition. Dalam studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa perbaikan sederhana namun berbasis data dapat dikoordinasikan lintas fungsi dapat memberikan dampak signifikan terhadap performa supply chain secara keseluruhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peningkatan on-time delivery melalui strategi shipment konsolidasi pada distributor lokal. Dalam kasus ini, kita dapat melihat permasalahan operasional yang terlihat sederhana seperti partial truck load ternyata memiliki dampak besar terhadap biaya, inventory, dan juga KPI perusahaan. Namun pendekatan berbasis data, analisis histori, serta konsolidasi lintas fungsi dan perbaikan yang terstruktur mampu meningkatkan performa secara signifikan, khususnya pada on-time delivery yang naik sebesar 6%. Semoga studi kasus ini dapat memberikan gambaran nyata bagaimana konsep supply chain management dapat membuat perencanaan operasional dan diterapkan secara praktis di industri manufaktur. Terima kasih atas perhatiannya.